Baik, pada pertemuan terdahulu kita pernah berbicara tentang conditional sentences tipe 1. Ya, seperti kita ketahui ada tipe 0, 1, 2, dan 3. Nah, kalau tipe 1 sudah saya bahas di pertemuan yang sudah lewat. Nah, hari ini atau saat ini saya akan coba bicara lebih detail tentang conditional sentence tipe 2. Oke, sebelum ke sana, yang pertama perlu saya sampaikan bahwa tipe 2 conditional sentence ini adalah merujuk ke kondisi yang tidak mungkin terjadi atau pengandaian dan kemungkinan hasilnya. Jadi kalimat-kalimat ini tidak berdasarkan situasi nyata. Dalam kalimat tipe 2 conditional, waktunya adalah sekarang atau kapanpun dan situasinya tidak nyata atau bersifat pengandaian. Wah, tentu rumit. Nah, sekarang saya coba akan berikan contoh dari contoh-contoh ini. Nanti adik-adik atau kalian bisa memahami gimana dan apa atau bagaimana caranya membuat atau menyusun kalimat conditional sentence tipe 2. Sebagai contoh, if it rained, you would get wet. If it rained, you would get wet. Kalau hujan, kamu pasti basah, gitu ya. Yang kedua, you would get wet if it rained. You would get wet if it rained. Sama juga, kamu akan basah jika hujan. Cuma dibalik ya. Terus yang selanjutnya, if you went to the bed earlier, you wouldn't be so tired. If you went to the bed early, you wouldn't be so tired. Jadi kalau kamu tidur lebih awal, kamu tidak akan capek. Yang selanjutnya, you wouldn't be so tired if you went to the bed earlier. Kamu tidak akan menjadi capek atau merasa capek ketika kamu tidur lebih awal. Itu ya. Terus contoh lain, if she fell, she would hurt herself. If she fell, she would hurt herself. Kalau dia jatuh, dia akan melukai dirinya sendiri. Selanjutnya, she would hurt herself if she fell. Jadi dia akan terluka kalau dia jatuh. Coba kita bahas sekarang. Contoh-contoh di atas tadi adalah menggambarkan conditional sentences atau conditional sentence yang yang waktunya adalah sekarang atau kapanpun. Jadi merujuk ke kondisi yang tidak mungkin terjadi. Jadi merujuk pada kondisi yang tidak mungkin terjadi atau bersifat pengandaian. Nah, di sini kami akan berikan contoh ya atau formula. Sebenarnya adik-adik atau pendengar semuanya, kalimat ini yang tipe 2 ini mempunyai yang namanya formula atau rumus sebagai berikut. Kalau dulu pertemuan yang sudah lewat kita bicara masalah tipe 1, yaitu if plus present simple diikuti dengan will plus infinitive. Nah, kalau yang conditional sentence tipe 2, kita punya formula atau rumus if plus past simple ya diikuti dengan would plus infinitive. Atau yang sederhana boleh saya sampaikan,
if 2 would 1. Jadi if 2, if dengan kata kerja bentuk kedua atau past simple diikuti dengan would plus kata kerja bentuk 1 atau kata kerja infinitive. Kalau di kamus kita lihat ada infinitive, kemudian past participle, kemudian ada arti. Nah ini kalau kita bicara conditional sentence tipe 2 ini adalah if plus past simple dibarengi dengan would plus infinitive, atau sederhana saya sebutin menjadi if 2 would 1. Kalau dibalik would 1 if 2. 2 adalah kata kerja bentuk kedua atau past, sedangkan 1 adalah kata kerja infinitive atau kata kerja yang belum ada kata jadiannya. Nah, sebagai contoh tadi ada if 2 would 1. Kita kembali kita bahas yang tadi contoh kalimat tipe 2. Jadi conditional sentence tipe 2. Yang pertama tadi adalah if it rained you would get wet. If it rained you would get wet. Kalau hari ini hujan atau kalau hujan kamu pasti akan basah gitu. Ya. If it rained, you would get wet. If dengan kata kerja bentuk kedua. Yang kedua adalah rain. Rain menjadi rained. Jadi rain, rained. Rain itu adalah rained. Kalau Indonesia dituliskan rain, R-A-I-N. Kalau seorang rained, R-A-I-N-E-D, atau dalam English spelling R-A-I-N-E-D. Yeah. So there is additional E-D. Kemudian yang berikutnya adalah you would get wet. You would get wet itu kamu akan basah. Ya. Sekarang you would get wet tetap adalah will atau would dengan kata kerja bentuk 1. Get-nya itu adalah kata kerja infinitive. Jadi you would get wet. Yang kedua, you would get wet if it rain. Cuma dibalik ya. Cuma dibalik. Tetap aja formulanya adalah if 2 would 1. If dengan kata kerja bentuk kedua dibarengi dengan would kata kerja bentuk 1 atau infinitive. Kemudian kita juga punya contoh, if you went to the bed earlier you would be so tired. Jadi kalau kamu tidur lebih awal kamu akan tentu tidak capek. If you went, if dengan kata kerja kedua, if you went itu adalah berasal dari go menjadi when. Go, when, gone. Nah, sekarang yang kita pakai adalah if 2. If dengan kata when. Bukan if go. Atau if you go, tidak. Tapi if you went. Atau tidak juga kita menggunakan if you gone. Salah. Harus if you went to the bed earlier, you wouldn't be so tired. Nah, sekarang di sini adalah would dengan kata kerja bentuk 1. Mana would kata kerja 1? Wouldn't. Tapi di sini berbentuk negatif. Would tambah not. Nah, kata kerja satunya atau infinitifnya adalah be. Jadi be adalah termasuk kata kerja bentuk infinitif atau bentuk 1. Tuh. Nah, ini kalimat ini adalah kalimat pengandaian tipe 2. Gitu. Nah, ketika kita bicara masalah pengandaian tipe 2, kita juga bicara masalah realita. Realitanya adalah dari tipe 2 menjadi tipe 1. Contoh,
if it rain, you won't get wet. Realitanya adalah it is not rain, so you will not get wet. Jadi dibalik saja. Yang kedua, you would get wet if it rain, sama juga ya. Contoh lain, if she fell, she would hurt herself. Kalau kamu jatuh, dia akan melukai diri sendiri. Kenyataannya adalah she doesn't fall, so she will hurt herself. Atau she will not hurt herself. Jadi sekali lagi, contohnya adalah if she fell, she would hurt herself. Realitanya adalah she doesn't fall, so she will not hurt herself. Jadi kalimatnya adalah kembali ke tipe 1. Jadi atau kalau conditional sentence ada tipe 2, maka realitinya adalah kalimat simple present. Kalau dia positif, masuk ke negatif. Kalau dia negatif, conditionalnya, maka realitanya adalah positif. Baik, saya pikir itu aja dulu hari ini pembelajaran kita tentang conditional sentence tipe 2 ya. Dan sedikit saya menyinggung tentang realita dari conditional sentence tipe 2. Silakan untuk lebih detail bisa cek dengan Mr. D. WhatsApp ada di bawah ini. Terima kasih, thank you.